Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semangat dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol new normal. Jaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa berolahraga. Semoga kita semuanya terhindar dari virus COVID-19. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini kita masih mempelajari tentang gambar teknik otomotif. Untuk sesi hari ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara menggambar sketsa. Oleh karena itu, silakan simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan nanti. Pastikan dicatat di buku kalian masing-masing untuk poin-poin yang dianggap penting. Dan jangan lupa, setelah ini silakan langsung dipraktekkan di buku gambar masing-masing. Bagi yang mengalami kesulitan, bisa kalian tanyakan melalui grup WA kelas. Semangat untuk mengerjakan tugas pada kesempatan kali ini. Semangat! Alat yang digunakan untuk menggambar sketsa adalah, yang pertama adalah buku gambar, yang kedua adalah penghapus, yang ketiga adalah pensil. Menarik garis lurus mendatar. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, posisikan kertas senyaman mungkin untuk membuat garis lurus tersebut. Yang kedua, tentukan titik awal, perkiraan titik awal, dan perkiraan titik akhir. Yang ketiga, buatlah garis tipis dari titik awal dan titik akhir. Kemudian bisa dicoba ulang garis yang kedua dan dicoba lagi garis yang ketiga. Ini percobaan 1, ini percobaan 2, dan ini percobaan 3. Nah, saat ini kita sudah dapatkan garis lurus mendatar yang kita tarik tanpa menggunakan penggaris. Menarik garis lurus tegak. Untuk membuat garis lurus tegak seperti ini sama halnya dengan membuat garis lurus mendatar. Langkah yang pertama adalah memposisikan kertas. Kertas bisa kita putar. Kemudian kita tentukan titik awal dan titik akhir yang akan kita rencanakan. Kemudian buatlah garis tipis. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Kemudian kita coba lagi yang ketiga dengan garis yang lebih tebal.
Kita putar kembali. Ini hasil percobaan menarik garis lurus tegak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran, langkah yang pertama adalah kita akan membuat garis sumbu. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat garis bantu tipis. Kemudian kita tentukan, ini titik pusat, panjang dari masing-masing kita perkirakan sama. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik ini. Nah, seperti ini perkiraan hasil dari kita membuat lingkaran atau garis lengkung. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan 2 buah pensil. Dalam percobaan kali ini kita akan menggunakan ballpoint sebagai sumbunya. Rapatkan kedua pensil seperti ini. Tentukan titik pusatnya seperti ini, kemudian gerakkanlah pensilnya. Nah, ini titik pusatnya. Ini kita bisa tebalkan sekali lagi untuk membuat garis lengkung. Membuat elips. Untuk membuat elips, langkah yang pertama adalah posisikan kertas gambar, kemudian kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita buat persegi panjang. Kita tentukan ini titik O, ini titik A, ini titik B, ini titik C, D, E, F, G, H. Kemudian dari titik B, kita akan tarik garis ke kanan ke titik D, tentunya dengan cara membagi garis dari C ke D menjadi 3 bagian. Selanjutnya kita hubungkan dari titik B ke garis tersebut. Kemudian titik O dan titik D kita juga bagi menjadi 3. Selanjutnya, dari titik F, kita tarik garis ke atas. Untuk garis yang pertama, kemudian garis yang kedua, kemudian garis yang ketiga. Nah, selanjutnya kita tinggal menghubungkan dari titik B ke titik-titik tadi
sampai ke titik D. Kita tebalkan. Begitu juga dengan garis-garis yang lainnya, kita akan hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini jadinya untuk menggambar elips. Sketsa proyeksi ortogonal. Dalam kesempatan ini kita akan coba membuat suatu gambar 2 dimensi dengan sketsa. Kita buat dulu sumbu X berupa garis titik. Ini adalah simbol dari garis sumbu. Kemudian ini sumbu X dan sumbu Y. Usahakan jika membuat garis sumbu, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y adalah satu garis, bukan pada titiknya. Nah, seperti ini. Ini adalah titik pusatnya. Selanjutnya, dari pandangan depan, kita akan membuat lingkaran sebagai simbol dari lubang. Kita buat garis tipis dulu. Ini adalah gambar pandangan depan. Kita tebalkan. Sekarang kita akan tentukan gambar pandangan dari samping. Caranya adalah dengan menarik garis tipis, garis bantu pertolongan. Seperti ini. Kita tebalkan. Untuk garis yang kelihatan kita akan tebalkan. Kira-kira tebalnya adalah 0,5 mili. Ini adalah lubang.
Kemudian lubang dari gambar pandangan depan ini kita akan proyeksikan ke atas. Dengan garis putus-putus. Ini adalah gambar pandangan samping. Seperti ini. Ini adalah contoh menggambar sketsa proyeksi ortogonal. Jika kita mau, kita bisa tinggal memberikan ukuran. Ini berapa panjangnya. Ini juga berapa panjangnya. Dan seterusnya. Mensketsa efektif. Sudut-sudut pada efektif dibuat dengan cara perkiraan, misalnya pada efektif isometrik sudut 30 derajat. Dibuat dengan cara mengira-ngira garis tegak lurus, diperkirakan dibagi menjadi 3. Diperkirakan sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian kita buat kubus, kita tentukan panjangnya. Atau kita bisa pakai bantuan seperti ini. Nah, kira-kira sama. Kita tarik garis bantu. Kita buat garis sejajar. Kemudian kita buat garis sejajar. Kita hubungkan. Sekarang kita tebalkan. Ini adalah perspektif isometri. Jadi kalau kita mau membuat sebuah kubus dengan gambar sket, maka caranya adalah seperti tersebut. Kita akan coba merapikan agar terlihat sebagai benda 3 dimensi. Memang kita akan lakukan secara berulang-ulang, tidak bisa sekali jadi harus kita coba terus-menerus.
sketsa benda-benda teknik dalam proyeksi miring atau perspektif. Yang pertama adalah sketsa perspektif paralel. Pada gambar ini, pada contoh ini, kita akan memperlihatkan sebuah benda teknik yang digambar dalam bentuk gambar perspektif isometri. Bagian yang dihitamkan dimaksudkan supaya penampilan gambar lebih menarik. Cahaya dianggap dari sebelah kiri. Kita akan coba membuat gambar benda 3 dimensi dengan cara sketsa. Kita buat garis tipis terlebih dahulu. Jadi diusahakan tipis terlebih dahulu. Setelah kita buat garis tipis, kita akan coba untuk tebalkan. Ini adalah bagian yang kita hitamkan, kita arsir. Artinya cahaya berada di sebelah kiri. Ini adalah sisi-sisi yang gelap. Ini adalah sketsa perspektif paralel. Perspektif dengan satu titik lenyap. Perspektif ini biasanya lebih menarik karena mirip dengan hasil gambar foto yang aslinya. Kita akan coba membuat gambar perspektif dengan satu titik lenyap. Misalnya kita akan membuat kubus. Kita buat terlebih dahulu bujur sangkar dengan sisi yang sama, kemudian kita tentukan titiknya, titik hilangnya. Misalnya titik hilangnya adalah di sini. Kita hubungkan semua sisi-sisinya. Seperti ini. Kemudian kita tentukan panjangnya.
kita tarik garis datar. Nah, kemudian kita tinggal tebalkan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah perspektif dengan satu titik hilang. Perspektif dengan dua titik lenyap. Untuk membuat gambar perspektif dengan dua titik lenyap atau dua titik hilang, tentunya caranya adalah sama dengan kita membuat perspektif dengan satu titik hilang atau satu titik lenyap. Yang pertama, kita harus tentukan dulu titiknya. Kita tentukan titik A. Titik hilangnya ada 2, ini titik B, ini titik C, ini titik hilangnya. Kita hubungkan dengan garis tipis. Kemudian kita tarik garis vertikal. Kemudian kita tentukan tinggi dari kubus. Kita tarik lagi garis ke titik hilang C dan ke titik hilang B. Selanjutnya kita juga akan menentukan titik. Kita akan hubungkan. Sekarang kita tinggal hubungkan. Ini adalah gambar perspektif dengan dua titik hilang. Kita tinggal tebalkan. Nah, seperti ini jadinya. Perspektif dengan dua titik hilang atau lenyap.